Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh bersama kembali datang kepada Tuhan. Kita membawa hati kita, hidup kita untuk kita mempersiapkan diri kita memasuki masa raya Paskah ya. Sudah diingatkan Bapak Gembala kalau hari ini adalah Minggu Palem. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang begitu baik. Tuhan yang sudah datang memberikan nyawanya buat kita. Kita mau sambut dengan Hosana, Hosana bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus dan Allah kami. Amin. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh
Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, haleluya. Oh, kami tinggikan Engkau, Yesus Tuhan, Raja kami, haleluya. Segala puji kemuliaan bagimu Yesus, hosana bagi Engkau di tempat tinggi, haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan, oh Yesus. Kami bawa hati kami menyembahmu, haleluya, haleluya. Kita berserukan hosana, haleluya, oh Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Curahkan melimpah atas ibadah ini sehingga setiap jemaat diberkati Tuhan. Pulang dengan sukacita mendapatkan pertolongan dari berbagai masalah. Terima kasih kami mulai ibadah ini. Alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Siap untuk bersukacita memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Hari ini hari yang telah diberikan Tuhan. Kita boleh ada di tempat ini. Kita membawa hati kita. Kita mempersiapkan diri kita. Berdiri dengan puji dengan sukacita yang dari Tuhan. Haleluya. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita
kita bersuka. Saudara, kita menunjukkan dengan ekspresi wajah kita yang bergembira. Amin. Kita bersuka, kita tidak akan cenderung dalam bersuka loyo, tetapi kita mau bersemangat bersuka cita memuji Tuhan. Katakan haleluya. Bersuka di dalam Tuhan. Amin. Bersuka, angkat tanganmu serukan bersuka dalam Tuhan. Amin. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, katakan sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya, haleluya. Sekarang kita boleh bersuka di dalam Tuhan. Amin. Masih semangat berdiri? Haleluya. Serukan namanya. Sebab Tuhan kita, Tuhan Allah yang maha besar. Amin. Haleluya. Dia Raja segala Raja. Dia yang sudah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Yes. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Amin. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Nama di atas segala nama, Yesus Kristus Juru Selamat. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Yes. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Semua namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Yesus kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus, Dia Raja di atas segala raja, Dia Tuhan Allah yang luar biasa, nama di atas segala nama. Amin. Serukan namanya. Haleluya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan dia luar biasa. Luar biasa. Amin. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya.
Bapak Ibu, puji Tuhan. Yesus Tuhan kita, Raja yang besar, nama di atas segala nama. Saya undang yang bertugas kolektan akan maju ke depan dan kita akan mempersiapkan untuk memberikan persembahan. Murni akan pimpin kita dalam doa. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini Engkau dapat mengumpulkan kami kembali di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Bapa yang baik, Engkau telah memberikan berkat atas hidup kami. Saatnya kami datang untuk memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi agar persembahan ini dapat berkenan untuk gereja-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati juga untuk petugas kolekte, berkati untuk keluarganya, pekerjaannya dan pelayanannya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Serukan namanya. Haleluya. Puji Tuhan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Di atas segala nama. Sekali lagi katakan, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, puji Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Dan saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah saat masa raya Paskah ini kita mau mengingat kasih Tuhan. Tuhan yang sudah berkorban di kayu salib, yang sudah mencurahkan darahnya untuk menebus saya dan kita semua. Betapa besar kasih Tuhan yang sudah diberikan buat kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Begitu besar kasih Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau
Bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Katakan kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya, kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, darah-Mu telah tercurah bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah rela datang ke dunia ini Tuhan. Engkau memberikan seluruh hidup-Mu Tuhan. Bahkan Engkau rela tergantung di atas kayu salib Tuhan. Darah-Mu tercurah Tuhan, dan kami tahu, kami percaya itu untuk menyelamatkan kami Tuhan. Kami manusia yang berdosa, yang harusnya kami binasa, tapi kami beroleh kasih dan daripada Engkau Tuhan. Kasih-Mu yang sudah menyelamatkan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk bilur-bilur-Mu yang sudah tercurah di atas kayu salib. Berkali-kali Tuhan Engkau sudah menolong kami Tuhan. Bilur-Mu sudah menyembuhkan kami dari setiap luka-luka kami. Bilur-Mu menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak terpuruk di saat kami jatuh Tuhan. Kami tidak kesakitan di saat hati kami terluka. Karena kami tahu Engkau yang sudah membalut setiap sakit kami Tuhan. Engkau yang sudah menggantikan kami Tuhan. Di atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap pertolongan dan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk keselamatan jiwa kami Tuhan yang sudah Engkau tebus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau menyiapkan hati kami untuk kami mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Engkau saat ini Tuhan, kami siap untuk Engkau isi dengan kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk Engkau bentuk Tuhan melalui firman Tuhan. Siap untuk Engkau ingatkan kami Tuhan supaya kami boleh semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu. Berkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tambahkan hikmat marifat dari surga, urapan secara khusus, urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, memenuhi Bapak Gembala, berikan kesehatan yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati setiap hati kami yang terbuka untuk firman-Mu, dan mampukan kami semua menjadi pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan, melalui pertolongan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sambut kebenaran firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Saya serah kepada harusnya ini Minggu Palem khotbah tentang khusus Minggu Palem Yesus masuk Yerusalem. Tahun lalu saya ingat sekali khotbah di Minggu Palem, saya khotbah tentang Yesus masuk Yerusalem. Itu yang saya dalam catatan saya. Nah,
tentang Getsemani itu biasa di hari Rabu. Jadi saudara yang nggak datang di hari Rabu, saudara nggak pernah dengar khotbah tentang Yesus di Getsemani, ngapain aja dia di sana. 3 atau 4 tahun lalu saya khotbah tentang itu di hari Minggu Palem juga. Jadi catatan-catatan itu membuat saya hari ini merasa perlu kembali mengingat bahwa Getsemani itu satu titik yang sangat berat sebelum Yesus masuk ke era atau area Bukit Golgota. Nah, kita akan baca bersama pagi ini dalam Ibrani 5 ayat 7. Mari kita sama-sama berdiri. Ibrani 5 ayat 7. Sama-sama kita membacanya. Dari alamatnya mulai. Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Amin. Silahkan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, penulis surat Ibrani berusaha menggambarkan betapa beratnya pergumulan Tuhan Yesus, betapa sulitnya pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani dengan menyebutkan beberapa kata. Ini saudaraku, kata-kata yang menggambarkan beratnya Yesus bergumul di Taman Getsemani. Penulis Ibrani ini menuliskan dia berdoa. Dia berdoa, lalu dia memohon. Saudara pernah berdoa? Yang tanya yang salah. Masa jemaat ditanya pernah berdoa? Ya pernah lah gitu ya. Pernah memohon, meminta, apalagi pasti gitu. Tapi yang ini saudaraku, berdoa memohon dengan meratap, dengan menangis. Kalau saya tanya akan terbagi 2. Ada yang pernah, ada yang tidak. Saya nggak yakin saudara pernah, bagaimana bahasanya ya? Mungkin sebagian saudara ada yang pernah doa sampai meratap, menangis. Ada? Tapi saya juga curiga ada yang nggak pernah. Ya doa-doa aja, apalagi mau makan ya masa nangis ya, gitu. Mau tidur masa nangis. Tapi ada doa-doa dalam satu pergumulan yang membuat seorang itu meratap, menangis dengan air mata, dengan keluhan. Saudaraku, saudara yang pernah merasakan sedikit bisa membayangkan bagaimana Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani. Itu satu hal yang benar-benar berat. Saya pernah mendengar seorang jemaat berkata, ya pasti bisalah dia lewatin semua, bahkan sampai disalib karena dia Tuhan. Ini pernyataan yang keliru, saudaraku. Ya. Karena yang terjadi di Getsemani, yang terjadi di Golgota, yang terjadi di pengadilan Kayafas, itu bukan sandiwara. Iya. Ayat ini memberitahukan kita bahwa yang terjadi di Taman Getsemani bukan sandiwara, bukan demi konten, ya seperti yang dilakukan banyak orang sekarang ini ya. Kadang-kadang kita, beneran ini ya, kasihan itu, totonya konten doang, bohong-bohongan, iya kan?
Betul tidak? Enggak, yang di Getsemane itu beneran. Sesuatu yang nyata, benar-benar terjadi. Dan dituliskan oleh surat Ibrani dalam hidupnya sebagai manusia. Jadi saudaraku, ini menegaskan bahwa Yesus saat dia hidup di dunia ini benar-benar 100% manusia. Jadi kita nggak bisa berkata, ya namanya dia Tuhan, ya bisa aja. Waktu dipukul juga kali nggak ngerasain sakit, waktu berdarah-darah juga mungkin nggak sakit, nggak berasa. Emang dibius. Saudara-saudara, yang terjadi di Golgota itu, yang terjadi di Taman Getsemane adalah Yesus benar-benar 100% manusia yang sedang bersiap menghadapi sesuatu yang berat untuk melaksanakan kehendak Bapa di sorga, yaitu minum cawan sengsara demi keselamatan umat manusia. Jadi itu yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Itu yang terjadi. Dia sedang bergumul dengan berat untuk melaksanakan. Saudara pernah dipercaya seseorang atau perusahaan untuk mengerjakan sesuatu yang belum pernah saudara kerjakan, lalu saudara pikir, dan saudara sudah harus mengerjakan, saudara pikir bisa enggak ya, bisa enggak, pernah enggak? Pernah. Besok mau melaksanakan, malamnya saudara bisa tidur nyenyak? Itu pernah mengalami pasti. Mau melaksanakan malamnya gimana ya gitu kan, saudara mulai menulis atau coret-coret, menganalisa kalau terjadi ini gimana, terjadi itu gimana, gak bisa tidur. Nah, kira-kira saudara tahu yang terjadi di malam itu? Besok Yesus akan melaksanakan tugas. Dan cara Tuhan Yesus, dia berdoa. Ya, dia kumpulkan dulu murid-murid, bikin satu perjamuan Paskah. Udah itu dia bilang, yuk kita ke Taman Getsemane. Ya. Pergumulan di sana sangat-sangat berat, dan itu membuat penulis surat Ibrani menuliskan dia memohon, dia berdoa, dia meratap, dia menangis, dan dia mengeluh. Ya, mengeluh. Walaupun dalam Taman Getsemane Yesus ditemani oleh murid-murid. Namun dalam kenyataannya, saudara, Yesus harus menghadapi semuanya itu sendirian. Bahkan murid-murid pilihan yang ada di inner circle-nya, di ring satunya, yang 3 orang itu pun tertidur. Yesus sendirian menghadapi pergumulan yang sangat berat. Sendirian di Taman Getsemane dalam menghadapi itu semua. Walaupun kita tahu murid-muridnya di bawah. Bahkan yang 3 orang dibawa lebih ke dalam lagi, ke dalam taman, untuk nemenin, untuk dampingin. Tetapi dalam kenyataan, Yesus tetap sendirian menghadapi semuanya. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemane. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ya, saya baca sampai di sini dulu. Saudara, yang kita baca adalah satu kejadian
cerita tentang kejadian atau peristiwa di Taman Getsemani. Setelah perjamuan terakhir malam itu atau perjamuan malam Paskah, Yesus membawa murid-muridnya ke Taman Getsemani yang secara rutin menjadi tempat Yesus berdoa. Tidak ada pertanyaan atau kecurigaan dari murid-murid mengapa mereka dibawa ke tempat tersebut, karena memang mereka sering ke tempat itu untuk berdoa. Kalau ke Yerusalem ya berdoa di tempat itu. Jadi waktu malam dibawa ke situ, ikut saja. Loh, biasanya kan pagi, Alkitab sering menulis gitu ya. Nggak pernah ditulis Alkitab malam. Tapi kali ini malam. Ya, Yesus pergi ke tempat itu malam hari. Yesus membawa 3 orang murid untuk masuk lebih ke dalam di taman itu untuk berdoa. Kemudian Yesus maju sedikit sendirian. Jadi ada 8 murid, lalu 3 murid. Lalu Yesus melangkah lebih jauh. Saya ulangi, ada 8, lalu 3, Yesus melangkah lebih jauh. Ada pertanyaan? Yang 1 tidak ikut. Siapa dia? Yudas. Jadi 8, 3, 11 ya? Iya, cepat nangkep. Ya, jadi disimak supaya kita bisa mendapat sesuatu. Yudas sedang pergi. Jadi setelah perjamuan malam, Yudas pergi bicara dengan orang-orang Yahudi, bicara dengan orang-orang Romawi, yang kemudian pagi-pagi datang mencium Yesus. Ya kan? Kalau sudah ada di situ pasti nggak pakai mencium ya, karena dia pergi. Karena dalam budaya kalau ketemu ada macam-macam, ada yang cium pipi kiri, pipi kanan. Saudaraku, Yesus merasakan semakin jelas dan semakin dekat apa yang akan dialaminya di kayu salib. Begitu mengerikan, begitu mencekam. Nah, sebagai orang percaya, kita juga pernah dan mungkin, ya kita nggak tahu ya, pernah dan mungkin akan mengalami masa-masa yang paling sulit dalam hidup kita, seperti yang dialami oleh Yesus. Kita nggak bisa berkata dalam nama Yesus nggak mungkin, maunya, ya kan? Maunya saya, maunya saudara, jangan menghadapi masa-masa sulit. Tapi saya katakan kita pernah, ya. Dan mungkin akan, kita nggak tahu apa yang terjadi esok. Ketika itu terjadi, saudaraku, masa-masa sulit itu terjadi, yang seringkali terlihat di depan bukan harapan, tetapi berbagai hal yang menakutkan, mencekam, dan membuat kita putus asa. Sepertinya di depan itu semua gelap. Jangan dihubungkan Indonesia gelap ya. Bapak, Ibu, Saudara yang sudah menjalani hidup lebih panjang tentu tahu apa artinya. Sepertinya di depan itu semuanya gelap. Itulah yang Yesus hadapi di Getsemani. Itu sebabnya dia membuat, yuk semua 8 ditinggal, kemudian yang 3. Maksudnya apa, saudaraku? Ini saudaraku, di poin 1. Dia ingin sharing, dia ingin berbagi cerita, berbagi beban, sharing untuk mendapat dukungan. Ya. Yesus tahu yang akan dihadapi sangat berat. Ia merasa tidak mampu, tidak sanggup. Yesus merasa perlu teman, perlu kawan sebagai tempat berbagi cerita, berbagi beban, agar dipahami dan mendapat support. Berbagi cerita, berbagi beban, agar mendapat
dukungan. Dan kepada 3 orang ini kan ring satunya ya, Yesus percaya bahwa mereka akan bisa kasih dukungan. Yesus percaya mereka pasti akan support. Jadi dia bilang begini kepada 3 orang itu, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Itu yang kita lihat di dalam ayat ini, saudaraku. Yang kita baca tadi, ayat 38, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Saudara pernah mengalami sedih dan seperti mau mati rasanya? Ada yang pernah? Saya pikir agak salah kita ngomong karena kita belum pernah merasakan mati. Jadi kalau seperti mau mati kan kita nggak tahu mati itu seperti apa. Jangan-jangan ya. Mati itu enak banget gitu ya, sehingga tidak menakutkan. Tapi Yesus sendiri berkata sangat sedih dan seperti mau mati rasanya. Saudaraku, Yesus yang selama ini dijadikan hero, yang super. Orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Saudaraku, dia berkata kepada murid-murid yang 3 orang itu, hatiku sangat sedih. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Saudaraku, ini bukan karena Yesus itu melo, bukan. Ya. Yesus itu hatinya Hello Kitty. Walaupun wajah apa katanya? Rainbow. Muka rainbow, hati enggak ada hubungan dengan itu. Karena beban Yesus waktu itu benar-benar sangat berat. Yesus tidak malu, tidak gengsi mengungkapkan kegalauannya, kesedihannya kepada murid-murid. Yesus tidak khawatir kalau nanti dikatakan lemah, dikatakan gak berdaya. Yesus gak malu. Dia sampaikan itu, dia perlu dukungan. Nah, saudaraku, yang pertama ini saudaraku, banyak dari kita orang-orang Kristen, apalagi sudah menjadi seorang leader, atau di rumah itu kepala keluarga, kalau di gereja majelis atau pendeta, saudara-saudara, malu mengeluh, malu sharing tentang kegalauan, kegelisahan. Saya kan pendeta, saya kan majelis, saya kan kepala keluarga, saya harus kuat, gitu ya, saya harus hebat, nggak boleh kelihatan. Itu merusak hidup, saudara, merusak mental. Karena dia akan tanggung diri semua, dan ketika gak kuat dia gantung diri. Betul saudaraku, itu betul. Jadi sharing itu mengeluarkan beban dan mendapatkan bantuan. Itu saudaraku. Lalu kalau laki-laki gak boleh nangis, perempuan boleh. Gitu. Perempuan boleh, apa bedanya laki sama perempuan? Gitu ya. Apalagi kalau ada yang meninggal, wah nggak boleh sampai meneteskan air mata. Dia pendem kesedihannya, dia simpen kesedihannya. Besok dia gantung diri, saudaraku, karena nggak kuat. Bebaskan, seperti Yesus nggak malu dia ngomong, sedih. Seperti mau mati saya. Malu enggak kalau saudara dalam posisi Yesus yang wah dihormati, gimana gitu, mau masuk ke Yerusalem aja disambut seperti raja. Terus punya rasa gitu, seandainya saudara, malu enggak cerita kepada anak buah?
Jujur, malu nggak? Malu? Atau enggak? Ya? Malu ya? Malu lah. Masa si bos gitu ya? Bos kayak gitu. Kan begitu ya? Yesus enggak, saudaraku. Yesus enggak. Saudaraku, kalau dalam psikologi, orang yang semakin tinggi jabatan, tinggi kedudukan, semakin dihormati dan dipandang, itu adalah orang-orang yang paling kesepian. Ya, orang-orang yang paling kesepian. Saudaraku, Yesus mengungkapkan dengan tulus, dengan kerendahan hati. Lalu apa yang terjadi? 3 murid pilihan yang dibawa dan diharapkan mendampingi itu, ternyata semuanya malah tidur. Garis bawahi, memang orang yang kepada mereka kita sharing, kita harapkan membantu, ya bisa jadi mereka juga nggak mampu, kan gitu ya. Tapi paling tidak kita bisa menyatakan itu sudah meringankan beban. Sharing menjadi salah satu cara yang bisa membantu kita untuk mendapatkan support. Ya, berbagi, salah satu cara yang bisa kita buat sehingga kita bisa melepaskan beban. Beban itu tidak dipikul sendiri. Dengan berbagi cerita hidup, berarti kita juga berbagi beban. Jadi kalau saudara dengar cerita, keluhan dari rekan, dari saudara, ingat, orang itu berbagi cerita, itu berarti berbagi beban hidup. Maukah saudara menolong? Itu respon yang diharapkan. Tolonglah saya. Sebenarnya gitu ya. Nah, responnya apa itu bergantung kita. Tapi seringkali kita nggak ngerti. Dia memang suka cerita, cerewet memang dia. Saudaraku, berbagi atau sharing itu berarti dia nggak mau pikul beban itu, nggak mampu pikul beban itu sendirian, dan dia berteriak, tolonglah saya, seperti itu. Dan itu yang dilakukan Yesus. Dia ingin bebannya jadi ringan karena 3 orang yang ada di sekitarnya itu. Sama seperti yang Yesus alami di Getsemani, terjadi juga dalam hidup kita. Ada orang-orang di sekitar kita, ada rekan, ada saudara, ada keluarga yang kita harap dapat membantu, meringankan beban. Tapi ternyata mereka semua tidur, mereka semua diam, bahkan ada yang tidak peduli. Tapi Daud berkata dalam Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ayah dan ibu itu adalah orang-orang yang sampai akhir selalu berusaha mendampingi anak-anaknya. Betul Bapak Ibu? Betul? Kok saudara gak yakin akan mendampingi anak-anak sampai akhir apapun keadaannya? Apapun keadaan anak-anak itu, apapun keadaan anak-anak kita akan mendampingi dia dalam segala keadaan. Tapi di sini dikatakan sekalipun ada ayah dan ibu yang meninggalkan, tapi Tuhan menyambut aku. Tuhan tetap ada bersama kita. Tuhan ada untuk saya, Tuhan ada untuk saudara. Amin. Tuhan ada untuk kita semua. Dia mau menerima kita apa adanya. Saudaraku, kita nggak perlu banyak cerita, banyak ngomong. Hadirnya kita di samping anak-anak, hadirnya anak-anak di samping orang tua, itu sudah cukup melegakan hati dan memberi harapan, saudaraku. Saudaraku, sekalipun ada orang tua atau ayah ibu yang meninggalkan anaknya, tapi saudaraku, Yesus Tuhan akan menyambut dan mendampingi kita senantiasa. Amin.
Haleluya, puji nama Tuhan. Baik, saudaraku yang berikut, Tuhan Yesus mencoba menawar meskipun mengerti kehendak Bapa. Ya, ini kalimat yang agak sulit saya tulis, saudaraku. Ya, menawar meskipun mengerti kehendak Bapa. Saudara, kalau ada sesuatu yang akan terjadi, biasanya punya target, punya keinginan ya. Kalau itu berbeda, katakanlah dengan kehendak Tuhan, saudara coba nawar enggak sih? Coba minta enggak sih? Enggak ya? Menawar enggak? Saudaraku, Yesus saja nawar. Yesus saja nawar, dia tahu, saudaraku, dia tahu bahwa dia harus minum cawan itu. Tapi dia nawar. Udah tahu loh, saudaraku. Udah tahu. Bukan berarti Yesus tidak mengerti kehendak Bapa atau menghindar dari tugasnya, tidak. Tetapi karena beratnya beban yang harus dipikul, Yesus coba menawar. Ya. 3 kali Yesus menyampaikan kepada Bapa dalam doanya. Dari 3 kali itu, yang pertama berbeda dengan yang kedua dan ketiga. Ya. Biasanya saya menyamakan aja, dan banyak rekan lain juga seperti itu. Ya, kemarin saya coba lihat lagi, dan saya mencari referensi, saudaraku ya. Dan ternyata benar, beda. Hanya memang Matius yang menuliskan lebih rinci, Injil Matius, saudaraku. Nah, doa yang pertama pada ayat 39, perhatikan ini. Diawali dengan kata-kata, ya. Diawali dengan kata-kata, sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Oke. Kalimat ini kalimat yakin atau menawar? Ya. Kalau mungkin, ya. Jangan, kan gitu ya. Cobalah carikan jalan yang lain, misalnya begitu ya. Kalau mungkin, jangan. Sekiranya mungkin, cawan ini lalu daripadaku. Nah, ini si permintaannya adalah menawar. Kalau boleh nggak usah minum cawan. Kalau boleh nggak usah mati disalib. Itu loh maksudnya Tuhan. Kalau boleh. Saudara, saya pikir kita sering mengucapkan kalimat menawar dalam bentuk yang berbeda. Iya kan? Berbeda. Tapi intinya bahwa kalau boleh janganlah Tuhan, gitu ya. Kalau boleh yang itu aja, jangan yang ini. Kita sering seperti itu. Ingat, Yesus waktu itu adalah sedang dalam dunia dengan kemanusiaannya yang 100%. Dia gak sanggup, dia nawar. Tetapi dari semua doa diakhiri dengan hal yang sama, intinya. Kemudian Tuhan Yesus berkata, ya biar kehendakmu yang jadi. Kalau sekiranya tidak mungkin, biar kehendakmu yang jadi. Kalau sekiranya nggak mungkin, ya udahlah, saya akan jalani. Tapi poin pertamanya apa, saudaraku? Nawar. Sama ya, seperti saya, seperti saudara, ke Tuhan sering tawar menawar gitu ya. Walaupun pada akhirnya ya kita harus ikutin yang Tuhan mau, kan seperti itu. Doa yang kedua dan ketiga pada ayat 42, Yesus berkata, jikalau tidak mungkin, jikalau ini tidak mungkin kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Nah, ini menawar bukan? Ya, coba di ayat 42. Ya Bapakku,
jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, biarlah kehendakmu yang jadi. Pertama pertanyaannya, sama nggak kalimatnya dengan yang tadi? Beda. Lalu kalau saudara tahu itu beda, yang kedua ini apa namanya? Ya? Pasrah, nerima. Ini kalau bahasa yang paling gampang, ya udahlah Tuhan. Saudara pernah nggak sih ngomong ya udahlah Tuhan? Gimana? Itu kata-kata yang paling sulit. Itu ucapan yang paling berat. Baik dengan Tuhan maupun dengan rekan, dengan keluarga, ngomong ya udahlah. Aduh, itu paling berat. Mungkin kita akan berpikir bukan 2 kali, tapi 100 kali untuk ngomong ya udahlah. Ya. Kalau untuk nawar gampang, gampang nawar. Siapa tahu dikasih kan gitu ya. Tapi kalau sudah yang disebut pasrah ini, ya udahlah. Mau sakit ya sakit, mau luka ya luka, kan gitu ya. Mau berat ya berat, ya udahlah. Nah ini saudaraku, kalimat ini saudaraku yang Tuhan ucapkan di doanya. Jadi kalimat dia menerima, dia pasrah. Kalau bahasa hariannya saya bilang tadi, ya udahlah. Di bagian ini Yesus memang tahu kehendak Tuhan, tahu bahwa cawan itu harus diminum, salib harus diterima, tidak lagi menawar. Sehingga pada doa yang kedua dan ketiga inilah pernyataan kesiapan. Pasrah, menerima, dan menyatakan siap pikul salib, siap untuk mati di atas salib sesuai dengan kehendak Bapa. Bapak Ibu Saudara, di dalam Taman Getsemani ini Yesus memberi pemahaman tentang cara seharusnya seorang berdoa. Dalam doa biasanya kita ini mengharuskan Tuhan, memaksa Tuhan mengabulkan permintaan, ya, menjawab dan mengabulkan doa kita dengan berbagai dalih dan dalil. Ya dalilnya itu dari Alkitab ya. Apa yang kamu minta dalam namaku, kau pasti menerimanya. Ya. Doa orang benar, ya. Tidak ada yang itu dalil namanya. Kita gunakan dalil itu, kan gitu. Lalu kita gunakan dalih. Dalihnya apa saudaraku? Kita anggap semua yang kita minta itu adalah kebutuhan. Dalihnya apa? Sebagai anak Tuhan saya nggak mau dimalukan, gitu ya. Orang lain roda 2, saya harus roda. Padahal salah. Kalau habis 2 ke 4 harusnya 3. Nggak ada kan ya. Makanya banyak orang salah berdalih. Saya nggak mau yang roda 2, roda 4. Nggak dapat kenapa? 3-nya dilompatin. Kita banyak dalih kepada Tuhan. Ya, ada dalil-dalilnya, ada dalih-dalihnya. Gitu. Nah, saudara-saudaraku, bahkan saudaraku, kita berani berdebat dengan Tuhan. Kalau Tuhan bisa ngomong langsung dengan kata-kata. Saya yakin kita semua ini sudah pernah berdebat. Kita itu termasuk saya. Kita pasti sudah pernah berdebat dengan Tuhan. Sama seperti kita berdebat ke teman kita. Sama seperti kita debat di keluarga. Ya kan Tuhan, kan mestinya begini Tuhan. Masa Tuhan biarkan kayak begini? Nah, saudara pernah berpikir begitu kan? Nah itu berdebat dengan Tuhan. Cuma Tuhan kan gak jawab kita secara langsung. Tapi kita gak peka terhadap jawaban Tuhan. Yang kedua, kita juga berdebat dengan diri sendiri.
Kita tahu kehendak Tuhan, kita tahu cara Tuhan, tapi kita memaksakan apa yang kita mau kan gitu ya. Nah, kita berdebat dengan diri kita sendiri. Lalu kita membenarkan diri sendiri supaya apa yang kita minta itu seolah-olah benar. Seolah-olah itulah yang terbaik. Jadi saudaraku, jangan memaksakan doa agar dikabulkan. Boleh kita bertanya pada Tuhan. Boleh kita menawar kepada Tuhan. Yesus nawar juga kan? Ya, boleh. Tetapi belajarlah untuk menerima jawaban Tuhan. Terima. Belajarlah menerima yang diberlakukan Tuhan. Seperti Yesus berdoa, diakhiri dengan kata-kata, biarlah kehendakmu jadi. Nah, saudaraku, bedanya. Kalau kita sudah punya mau, kita nggak akan berdoa biarlah kehendakmu jadi, betul? Nanti kalau dikasih yang lain, padahal saya sudah mau A, gitu kan? Kalau saya ngomong biar kehendakmu jadi, kan tadi sudah dalilnya apa saudaraku? Apa yang kamu minta, kau akan menerima. Dalilnya doa orang benar, dalilnya lagi tiada yang mustahil. Masa terus biar kehendakmu, saya minta 10 dengan yakin, dengan iman, lalu diakhiri ya Tuhan dalam semua itu biar kehendakmu jadi. Terus dikasih 2. Enggak lah, saya mau tetap 10. Saudaraku, dulu sering sekali saya dengar orang berdoa biar kehendakmu jadi. Sekarang, saudaraku, jarang. Paling kalau orang sakit mau mati, baru berdoa, Tuhan kami keluarga ingin saudara kami ini sembuh, tapi dalam semua itu bukan kehendak kami, tapi biar. Terus orangnya ambil nafas terakhir, mati. Terus kita bilang sama jemaat, itu kehendak Tuhan, memang dia mati. Kan kelihatan tuh langsung. Tapi kalau untuk keperluan kita, untuk kebutuhan kita enggak berdoa biar kehendakmu jadi. Kita mau yang kita mau, itulah yang terjadi. Nah, baik. Pendampingan di saat kritis, ini perlu saudaraku. Karena Yesus pun perlu didampingi. Ketika dia minta didampingi murid enggak berdaya, enggak mampu. Bapa di sorga mengutus malaikatnya untuk mendampingi Yesus. Lukas 22 ayat 43 sampai 44. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Amin. Saudaraku, walaupun ada Petrus, ada Yakub, ada Yohanes, dekat ya. Kalau dalam bahasanya Alkitab itu dibilang sepelempar batu jauhnya, gitu ya. Sepelempar batu jauhnya, enggak jauh, dekat. Tetapi saudaraku, ternyata Yesus tetap bergumul sendirian, bergumul menghadapi rasa takut, bergumul menghadapi kengerian yang ada di hadapannya. Nah, saat di Getsemane inilah Yesus sebenarnya memulai semua penderitaan salib itu. Ia merasakan yang akan dialaminya di depan begitu berat dan tidak ada yang bisa membantu. Yesus benar-benar merasa sendirian, mengalami rasa takut yang luar biasa. Seperti yang ditulis yang pertama tadi, yang pertama dikatakan, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Itu masih ada murid-murid. Lalu ketika
dia maju lagi, dia gak punya teman lagi untuk sampaikan perasaan yang sedih dan mau mati itu. Dia tahan sendiri dan inilah yang terjadi. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke bumi. Ia sangat ketakutan dan peluhnya menetes ke bumi seperti tetesan darah. Ya, saya pernah mendengar orang bilang ketika ada seorang yang meninggal di kampung ini ya, meninggal mendadak, dia bilang iya sebelum meninggal tadi itu dia keluar keringat sebesar biji-biji jagung keringatnya. Siapa yang pernah dengar bahasa seperti itu? Pernah ya? Sebesar biji jagung. Saya dulu dengarnya sebesar biji jagung keringat itu kan netes gitu ya. Tapi itu kan ungkapan ya. Ungkapan keringat itu bisa banyak gitu ya, bisa banyak. Nah ini ungkapan peluh itu menetes ke bumi seperti titik-titik darah. Gitu. Dia netes. Kalau keringat biasanya ngalir di sini ya, ngalir gitu. Ini netes seperti titik-titik darah. Jadi begitu berat beban, begitu besar rasa takut yang membuat Yesus meneteskan keringat yang ditulis menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke bumi. Sangat takut. Nah dalam keadaan demikian inilah pendampingan dari Bapa dinyatakan dengan mengirim malaikat untuk menemani Yesus dan memberi kekuatan pada Yesus sehingga ia mempunyai kesanggupan, mempunyai kekuatan untuk melaksanakan kehendak Bapa, yaitu dengan mati di salib pada sore hari di hari Jumatnya. Kejadian ini adalah Kamis malam sampai Jumat dini hari. Saudara-saudara, setiap orang mempunyai malam Getsemani-nya sendiri yang berbeda satu dengan yang lain. Mempunyai saat-saat di mana ia merasa sendirian, merasa terasing. Yang paling menyedihkan itu adalah merasa sendirian di tengah keramaian, merasa sendirian di tengah-tengah keluarga, merasa sendirian di tempat kerja, termasuk bisa terjadi merasa sendirian dalam komunitas atau gereja. Karena gak bisa keluarkan isi hati, karena merasa ya sudah malu, gengsi, ya udah pikul sendiri. Nah, saudaraku, beban itu begitu berat. Tetapi Yesus memberi contoh pada kita. Dia yang gak sanggup, dia gak mampu, gak ada orang lain yang menolong, tetapi ada Bapa di sorga yang mengutus malaikatnya sehingga Yesus tidak lagi sendirian. Masing-masing kita pasti pernah mengalami bagaimana Tuhan mengutus malaikatnya. Malaikat itu mungkin tidak bersayap, tapi malaikat itu adalah seseorang yang menemani saudara, seseorang yang datang saat benar-benar kita membutuhkan, seseorang yang mengerti apa yang kita rasakan. Malaikat yang tidak bersayap sebenarnya sudah banyak yang mengalami itu. Ya, ada banyak. Karena Tuhan pasti mengirim malaikatnya untuk kita. Hanya saya katakan malaikat yang tidak bersayap. Mungkin itu saudara, mungkin itu keluarga, dan saya katakan mungkin itu orang yang tadinya gak kita kenal, yang tiba-tiba muncul. Yakinlah sebuah kenyataan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Yakinkan dirimu bahwa Tuhan gak pernah biarkan kita berjalan dan berjuang sendirian.
Tuhan akan mengirim malaikat mendampingi kita. Dia punya banyak cara untuk menemani kita, sehingga kita bisa melewati masa-masa yang begitu sulit. Yesus sudah mengalami lebih dulu di Taman Getsemani, dan sekarang Ia dapat memahami keadaan kita. Karena itu saudaraku, tetaplah kuat, tetap semangat, bangunlah dirimu, dekatkan dirimu pada Yesus, dan Dia pasti mengirim malaikatnya. Sama seperti Tuhan mengirim malaikat di Getsemani untuk membantu Yesus, Dia mengirim malaikat untuk saya dan saudara, sehingga kita bisa kuat menghadapi salib kita masing-masing. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mahkotailah Raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Mohon untuk mengerti, Kau mati bagiku. Ku mau bagaikan malaikat menjagamu. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Ku rela segenap hati memikul salibmu. Terima cawan sertanya, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Saya undang saudara berdiri bersama-sama merenungkan penderitaan Kristus yang dimulai di Taman Getsemani. Satu pergumulan yang sangat berat, sampai Dia berkata sangat sedih
dan mau mati rasanya. Bahkan dia sampai begitu takut, keringatnya menetes seperti titik-titik darah ke bumi. Satu rasa takut yang sudah luar biasa dia alami. Tapi bersyukur Bapa di sorga tidak biarkan, dia kirimkan malaikat mendampingi. Saudara, kita masing-masing punya malam Getsemani. Kadang-kadang malam itu begitu berat dan bukan satu malam. Bisa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan mungkin kita pernah mengalami atau saat ini sedang mengalami satu malam Getsemani yang sudah berlangsung berhari-hari, berbulan dan bertahun. Saudaraku, tetaplah berpegang pada salib. Tetaplah berpegang pada keyakinan kehendak Tuhan itu terbaik. Beranikanlah dirimu untuk berkata, biar kehendak jadi. Beranikanlah dirimu untuk berkata, kalau sekiranya gak mungkin ya Tuhan, ya udahlah, saya terima, saya jalani semua ini. Saudara, ketika kita bisa berkata seperti itu, pasti Tuhan kirim malaikat. Tuhan kirim malaikat untuk saya. Tuhan kirim malaikat untuk saudara. Yes. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Kita angkat tangan kita, jangan lupa, katakan pada dirimu sendiri, jangan lupa Getsemani, jangan lupa cinta Tuhan, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Katakan jangan lupa Getsemani, jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan. Lagi sekali kita jadikan pujian ini. Lepaskan pengampunanmu, lepaskan pengampunanmu. Tuhan yang sengsara Tuhan yang kita lepaskan supaya beban hidup kita ringan. Lepaskan supaya kita mengalami cinta Tuhan. Jangan lupa cinta Tuhan. Jangan lupa cinta Tuhan. Pimpin ke Kalvari. Jangan lupa cinta Tuhan. Jangan lupa cinta Tuhan. Pimpin ke Kalvari. Bapa di sorga, terima kasih banyak buat hadirnya Tuhan dalam hidup kami. Tuhan yang begitu sengsara di Getsemani, di sengsara di perjalanan menuju juta, di sengsara, di salib dan mati di atasnya. Sungguh itu semua Tuhan tanggung untuk kami manusia berdosa. Tuhan tanggung itu semua agar Tuhan juga mengerti kami yang dalam pergumulan-pergumulan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Dan ketika kami mengalami malam-malam Getsemane itu, biarlah kami mau mengingat Tuhan yang sudah lebih dulu mengalami itu, mengingat sengsara Kalvari, mengingat cinta Tuhan untuk kami. Dan kami yakin kami bisa kuat, kami bisa mampu menjalani ini, sebab Tuhan beri kami malaikat untuk menanggung semuanya itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan, segala puji bagi Yesus. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman ini di hati kami masing-masing, sehingga kami bisa kuat bertumbuh dan memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat berkat Tuhan hari ini. Tuhan telah mengajarkan kami bagaimana untuk terus bersandar kepada Tuhan dalam berbagai pergumulan hidup. Dan saat ini Tuhan, beri kami kekuatan, terutama dalam menyambut masa raya Paskah ini. Kami berdoa untuk kebaktian doa Getsemane hari Rabu, untuk kebaktian Jumat Agung memperingati hari kematian Tuhan. Kami berdoa buat Minggu Kebangkitan pada minggu mendatang, biar Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong. Baik para jemaat Tuhan siapkan untuk hadir, para pelayan-pelayan Tuhan siapkan untuk melayani dengan baik dan lebih baik lagi. Juga hamba-Mu Tuhan siapkan beri kesehatan dan bisa melayani dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat dengan berbagai pergumulannya, berikan jalan keluar, kebutuhannya Tuhan cukupkan, pekerjaannya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, dan terlebih kami berdoa, berikan kami semua kesehatan yang baik, sehingga dengan tubuh yang sehat kami bisa bekerja, melayani dan beribadah, dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga korban persembahan anak-anak-Mu, persepuluhan yang dikembalikan kepada Tuhan, biar semua diberikan dengan rasa syukur, cinta dan iman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus serta kita semua sekarang ini sampai Maranatha. Kami berdoa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.